Bayangkan, Anda sudah bekerja keras selama 3 bulan. Anda sudah menghabiskan jutaan rupiah untuk pupuk, menguras tenaga untuk olah lahan, dan setiap pagi memandangi hamparan padi yang hijau. Namun, tepat 2 minggu sebelum panen, Anda datang ke sawah dan menemukan petakan padi Anda menguning, kering, dan ambruk seperti habis disiram bensin lalu dibakar api. Itulah mimpi buruk bernama hopper burn. Dan pelakunya bukan api, melainkan makhluk sekecil ujung kuku yang bernama wereng coklat. Masalahnya, saat Anda melihat warna kuning itu muncul, sebenarnya Anda sudah terlambat. Anda sudah kalah. Hari ini, kita akan bedah tuntas bagaimana cara menghadapi musuh yang bekerja dalam sunyi ini agar kerja keras Anda tidak berakhir menjadi abu. Wereng coklat adalah hama yang sangat cerdik. Mereka tidak menyerang daun, itulah kenapa banyak petani tertipu. Mereka bersembunyi di pangkal batang, tepat di atas permukaan air, menghisap cairan sel tanaman langsung dari pembuluh angkutnya. Tanaman Anda mungkin terlihat hijau di atas, tapi madinya sedang dikuras habis di bawah. Lebih ngerinya lagi, wereng adalah vektor atau pembawa virus kerdil hampa dan kerdil rumput. Jika virus ini sudah masuk, tidak ada obatnya. Tanaman Anda akan tetap kerdil dan malainya tidak akan keluar. Wereng juga punya kemampuan reproduksi yang gila. Satu ekor betina bisa bertelur hingga 300 butir. Dalam kondisi lingkungan yang lembab, jarak tanam rapat, dan penggunaan urea yang berlebihan, populasi ini bisa meledak ribuan kali lipat hanya dalam hitungan hari. Lalu, bagaimana cara kita menang? Teknis pertama adalah pengamatan rutin. Jangan hanya melihat sawah dari pematang. Anda harus turun, singkap rumpun padi, dan lihat pangkal batangnya. Gunakan standar ambang kendali. Jika Anda menemukan rata-rata 10 hingga 15 ekor wereng perumpun pada tanaman berumur kurang dari 40 hari, atau 20 ekor perumpun pada tanaman yang lebih tua, itulah saatnya Anda harus melakukan penyemprotan. Jangan menyemprot jika populasinya masih jauh di bawah itu, karena Anda hanya akan membunuh musuh alami seperti laba-laba dan kepik mirit, yang sebenarnya adalah asisten gratis Anda dalam menjaga sawah. Sekarang, kita masuk ke bagian teknis yang paling krusial, pemilihan racun dan cara aplikasinya. Jangan asal campur pestisida. Untuk wereng, Anda butuh bahan aktif yang spesifik. Jika populasi sangat tinggi dan butuh penghentian cepat, gunakan bahan aktif seperti pimetrozin yang bisa menghentikan aktivitas makan wereng seketika, atau dinotefuran dan nitenpiram yang menyerang sistem syaraf secara sistemik. Jika Anda ingin mengendalikan telur agar tidak menetas, gunakan bahan aktif yang bersifat IGR atau penghambat pertumbuhan seperti buprofezin. Cara aplikasinya pun harus benar. Ingat, wereng ada di bawah, bukan di atas. Jika Anda menyemprot hanya dari atas daun, obat tidak akan mengenai sasaran. Gunakan nozzle yang lubangnya halus, arahkan stik semprot ke pangkal batang, pastikan air di sawah dikeringkan terlebih dahulu sebelum menyemprot agar wereng tidak punya ruang untuk menghindar, dan obat bisa mengenai pangkal batang dengan sempurna. Penggunaan perekat atau penembus sangat disarankan agar obat bisa meresap ke jaringan tanaman dan bertahan lebih lama. Sobat Tani, bertani di zaman sekarang tidak bisa lagi pakai cara lama yang hanya mengandalkan keberuntungan. Wereng coklat adalah ujian bagi kecerdasan kita sebagai petani. Penggunaan urea yang berlebihan hanya akan membuat batang padi menjadi lunak dan manis, yang merupakan undangan pesta bagi wereng. Gunakanlah pemupukan yang berimbang, berikan unsur kalium yang cukup agar batang padi keras dan sulit ditembus mulut wereng. Pertanian yang sukses adalah kombinasi antara pengamatan yang rajin, pemilihan teknologi yang tepat, dan kearifan menjaga alam. Sebagai penutup, camkan ini baik-baik. Pestisida mahal bukan jaminan sawah aman. Sebotol obat paling canggih sekalipun tidak akan bisa menolong Anda jika Anda telat menyadari kehadiran mereka. Jangan biarkan satu ekor wereng pun merasa nyaman di sawah Anda, karena mereka tidak butuh satu musim untuk merampas modal Anda. Mereka hanya butuh satu malam kelengahan Anda untuk mengubah mimpi panen menjadi tumpukan jerami kering. Tetap waspada, tetap teliti, dan salam sukses untuk petani Indonesia.